Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang ingin bersekolah di MTS Nurul Huda Banyu Putih, hari ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang sekilas MTS Nurul Huda Banyu Putih. MTS Nurul Huda adalah sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memadukan ilmu agama Islam, pengetahuan umum, teknologi, dan keterampilan. Lembaga ini berdiri pada tanggal 29 Juni 1981. MTS Nurul Huda Banyu Putih terdaftar di Departemen Agama pada tanggal 2 Juni 1983. Beberapa alasan yang melatar belakangi berdirinya MTS Nurul Huda Banyu Putih di Banyu Putih antara lain: 1. Optimalisasi pemanfaatan gedung Madrasah Diniyah Nurul Huda Banyu Putih. 2. Membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam. Adapun pemberian nama Nurul Huda yang berarti cahaya yang memberikan petunjuk sebagai nama yayasan, dan Madrasah Sanawiyah sebagai tafaul atau doa lewat nama. Karena di Desa Banyu Putih pada masa itu masih kurang dalam hal pengetahuan dan pendidikan agama. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat Banyu Putih memiliki keprihatinan yang mendalam terhadap sosio-religius masyarakat tersebut. Mereka berusaha memperbaiki keadaan masyarakat melalui pendidikan formal dengan Madrasah Sanawiyah di samping pendidikan non-formal, yaitu pondok pesantren Darul Ma'arif. Ada juga visi dan misi MTS Nurul Huda Banyu Putih. Visi MTS Nurul Huda Banyu Putih adalah bertakwa, terampil, dan berprestasi. Indikator visi: 1. Menciptakan generasi muda yang memiliki pondasi iman dan takwa. 2. Menciptakan generasi muda yang unggul dalam ilmu pengetahuan. 3. Menciptakan generasi muda dengan kemampuan menjalin hubungan timbal balik dengan masyarakat dan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. 4. Menciptakan generasi muda yang handal dengan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain, dan mampu berprestasi dalam bidang-bidang yang digeluti. Misi MTS Nurul Huda adalah: 1. Menumbuhkan penghayatan dan melaksanakan bimbingan keagamaan sehingga meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif. 3. Menggali dan meningkatkan potensi siswa agar berkembang secara optimal. Dan 4. Menumbuhkan semangat bersaing secara sehat dan kompetitif. Itulah tadi profil, visi, dan misi MTS Nurul Huda Banyu Putih. Oh ya, untuk adik-adik yang ingin bergabung di MTS Nurul Huda Banyu Putih, bisa mendaftar pada gelombang 1, yaitu tanggal 20 Februari sampai 20 Mei 2023. Dan gelombang kedua pada tanggal 24 Mei sampai
24 Juni 2023. Terima kasih, itulah tadi penjelasan yang telah saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Nurul Huda juga bekerja sama loh dengan Pondok Pesantren An-Nahdliyah. Sekolah di MTS bisa juga sambil mondok, jadi kalian bisa mendapatkan ilmu agama di sekolah dan di pondok. MTS Nurul Huda juga memiliki program tahfidz loh. Ini nih salah satu guru tahfidz di MTS dengan nama Lina Hanif Mafluatun Nikmah. Dia tahfidzul Quran loh. Assalamualaikum Pak, boleh minta waktunya sebentar? Jadi saya ingin mewawancari Bapak dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di MTS Nurul Huda Banyu Putih? Saya menjabat kepala madrasah di MTS ini sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai sekarang. Pertanyaan yang kedua, apa saja tugas seorang kepala sekolah Pak? Untuk tugas kepala madrasah atau kepala sekolah yang pertama sebagai manajer. Manajer itu berarti mengatur bagaimana MTS ini jalan atau bagaimana MTS ini bisa berkembang. Yang kedua sebagai supervisor atau pengawasan terhadap semua stakeholder yang ada di MTS ini, dari guru, TU, kemudian siswanya juga kita awasi. Kemudian yang ketiga sebagai motivator itu bagaimana seorang kepala madrasah bisa memotivasi kepada gurunya, kepada siswanya agar berprestasi, kepada TU-nya agar lebih maju dan agar madrasah ini lebih berkembang dan lebih maju. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Bapak menghadapi anak-anak yang nakal dan tidak mematuhi peraturan di madrasah ini Pak? Kami kepala madrasah itu punya yang pertama wali kelas. Berarti untuk anak-anak yang nakal pertama kali atau anak-anak yang melanggar tata tertib pertama kali yang menangani adalah wali kelas. Kemudian ketika wali kelas nanti tidak bisa alias atau anak itu masih mengulangi lagi, maka di situ nanti akan diserahkan ke guru BK, bimbingan konseling. Nah, setelah dari guru BK itu anak masih belum jeral, belum kapok alias masih melakukan pelanggaran terus-menerus, maka guru BK akan berkonsultasi dengan kepala. Disitulah nanti kepala akan membimbing, menasihati anak, bisa jadi anak itu nanti dikeluarkan atau masih bertahan, tapi ketika sudah sampai kepala biasanya ya anak itu disuruh memilih untuk sekolahan yang lain. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa visi dan misi dari MTS Nurul Huda Banyu Putih? Tentunya visi misinya sudah tertera di papan sana. Kita bagaimana kita menjadikan anak-anak bisa terampil, bisa berprestasi, berakhlakul karimah yang sesuai dengan aliran kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita juga ingin nanti MTS Nurul Huda ini menjadi MTS yang nomor 1 di Kabupaten Batang. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Apa kelebihan MTS Nurul Huda yang mengharuskan anak-anak untuk bersekolah di MTS Nurul Huda Pak? Kelebihannya sebenarnya banyak sekali. Salah satunya kita punya kelas namanya kelas tahfidz. Ini untuk kelas tahfidz atau hafalan Al-Quran sudah 6 kali, 6 angkatan. Kemudian ada kelas olahraga juga. Satu kelas itu diisi oleh anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga. Kemudian kita klasifikasikan juga kelas sains atau anak-anak yang pandai di bidang sains, dan itu nanti dijadikan untuk anak-anak yang ikut olimpiade, baik olimpiade IPA, matematika dan sebagainya.
Kemudian ekstra yang kita miliki juga insya Allah komplit, dari olahraga semuanya hampir ada, kemudian drum band, terus kemudian rebana, kemudian apalagi ya, masih banyak lain-lain yang ekstra-ekstra yang kita miliki, sehingga itu menjadi ciri khas kita, menjadi madrasah yang unggul. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Anda meluangkan waktunya sebentar untuk saya wawancarai? Bisa. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda mendapat kejuaraan di kelas berturut-turut? Pastinya saya merasa senang dan bangga karena bisa membanggakan orang tua saya dengan prestasi yang saya peroleh di sini. Pertanyaan yang kedua, apa saja kejuaraan yang pernah Anda raih? Yang pertama, saya mendapatkan prestasi juara kelas, dan yang kedua, saya pernah mengikuti lomba di tingkat kabupaten, yaitu Senam Islam Nusantara bersama rekan-rekan saya. Pertanyaan yang terakhir, apa saja yang memotivasi kamu untuk tetap semangat belajar? Pastinya motivasi saya dari orang tua dan keluarga saya yang selalu memberi saya semangat untuk semangat belajar. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Nurul Huda mencetak kader ulama yang sesuai dengan syariat Islam. MTS Nurul Huda juga mendidik generasi yang unggul prestasi dan luhur budi pekerti. MTS Nurul Huda juga termasuk sekolah unggulan pilihan terbaik untuk masa depan dengan ajaran yang good spiritual, good akademik, dan good karakter. MTS Nurul Huda Banyu Putih, biaya masuk terjangkau dan mendidik generasi mandiri. Mari bergabung bersama MTS Nurul Huda Banyu Putih demi menjunjung sistem pendidikan lebih bermanfaat, bermartabat, modern, dan berprestasi. Penting untuk diingat, pendaftaran penerimaan peserta didik baru paling lambat tanggal 24 Juni 2023. Kami sangat menunggu kedatangan putra-putri Anda untuk mendaftar di MTS Nurul Huda Banyu Putih. MTS Nurul Huda Banyu Putih, mumtaz!